Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Antonius Syarif Fendi Ober. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan sedikit tentang podcast bersih-bersih, membagi pengalaman, terutama teman saya Evan ini yang kemarin dia sempat gagal pada tes PNI. Sebelum kita mulai, Evan perkenalkan dulu sedikit. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, nama saya Stefanus Gambur, bisa dipanggil Evan. Saya salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, semester 1 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, terima kasih Evan. Iya. Bagaimana kabar Evan? Puji Tuhan, baik. Kakak bagaimana kabarnya? Baik juga Evan. Bagaimana tinggal di Ruteng ini, cuacanya? Dingin sekali, apalagi cuaca ini hujan terus. Itu sudah Evan. Saya kita bertanya kepada Evan, bagaimana cerita sedikit latar belakangmu sebelum mencoba mendaftar TNI? Oke, yang pertama itu latar belakang saya. Memang saya ini lahir dari keluarga yang tidak mampu. Kenapa saya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan saya setelah lulus SMA ini untuk menjadi seorang TNI? Yaitu saya termotivasi dengan kakak senior kami yang angkatan pertama di sekolah kami, Sumak Santo Stefanus. Saya termotivasi dengan dia karena beliau telah menjadi seorang TNI. Saya termotivasi sekali. Aduh ya Tuhan, kapannya saya jadi seorang TNI? Makanya saya ini tertarik sekali untuk menjadi seorang TNI. Mungkin sebelumnya Evan pernah ketemu dengan itu senior, bagaimana pernah ngobrol? Kalau berkaitan dengan itu ya memang. Dia kemarin kan setelah dia lulus, dia sah menjadi seorang TNI. Dia kembali ke Manggarai, tepatnya itu di Manu. Dia ada acara syukur namanya, acara syukur. Terus dia berbagi-bagi pengalaman kepada saya dengan satu orang kawan saya. Tapi kawan saya itu kemarin dia tidak jadi tes itu karena tidak dukung dari kedua orang tuanya. Dia berbagi pengalaman berkaitan dengan itu. Makanya saya termotivasi sekali. Aduh ya Tuhan, ini kakak ini membuat saya ini selalu tergiur untuk menjadi seorang tentara. Mantap. Apakah itu kakak senior dia akan membagikan sesuatu bagaimana caranya pendaftaran atau membantu Evan dalam melaksanakan pendaftaran segala prosesnya gitu? Untuk itu berkaitan dengan syarat-syarat untuk mendaftar TNI. Yang pertama dia berbicara berkaitan dengan administrasi. Sudah itu berkaitan dengan kesehatan. Nah dia bilang gini, kalau kamu mau menjadi seorang TNI itu kamu harus siapkan mental dulu. Memang harus sehat. Iya, harus sehat. Dari sekarang kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan itu dia bilang, tidak usah rokok, tidak usah mete, tidak usah minum keras. Saya bilang, oh baik ya. Kalau soal itu memang saya tidak rokok, iya begitu. Berikut mungkin ada pendukung dari orang tua sebelum gimana melangkah untuk pergi. Memang dukung dari suami, mereka setuju sekali. Kecuali nenek saya, dia bilang, kamu ndak usah tes TNI. Terus saya bilang, kenapa begitu nih? Dia bilang, kamu kan satu-satunya anak laki-laki, kamu ndak usah. Tapi kedua orang tua saya ini, bapak dan mama saya setuju sekali untuk saya masuk TNI itu. Saya juga salut kepada kedua orang tua kamu. Mungkin dari nenek kamu itu ada alasan tersendiri. Dia larang kamu itu mau tes. Iya. Hanya kita tidak tahu apa dia betul, alasannya. Iya betul. Ya tidak apa-apa. Iya. Intinya kita mencoba dulu ya. Siapa tahu kan berhasil. Tergantung garis tangan juga. Iya. Jelaskan bagaimana proses pertamanya Evan melangkah kaki tes dari kampung sampai ke dimana yang terakhir kalinya Evan itu merasa tesnya gagal. Oke, terima kasih Kak. Kalau berkaitan dengan itu, pertamanya saya itu daftar untuk tes TNI itu di Lembor, Koramil Lembor ya. Sampai di sana saya ada kegiatan bersama kawan-kawan juga dengan Bapak TNI di sana. Terus sampai di sana mereka bilang ada berapa orang kemarin dari Koramil kami, 16 orang, terus diutus ke Kodim Ruteng ini. Sampai di sini lagi di Kodim Ruteng ini kami ada cek administrasi, sudah itu berkaitan dengan kesehatan, fisik maupun tinggi badan. Sampai di sini lolos semua, tidak ada yang gagal. Mereka waktu itu bulan 7 kami berangkat dari Kodim Ruteng ini menuju Kupang. Sampai di sana kan ini untuk tes terakhirnya di Kupang. Kalau lolos dari Kupang itu berarti lanjut kejar pendidikan selama 6 bulan di Bali. Oke, sampai di Kupang kami tes itu
Yang pertama itu tes administrasi. Iya, iya. Tes administrasi, terus saya lolos di administrasinya. Terus saya telepon kepada orang tua, bapak mama, ini saya lolos untuk tes pertama. Mereka senang di kampung Iya, ini. pasti orang tua bangga lah. Bangga lah mereka. Anak kesayangannya itu sudah lolos ya. Iya, betul. Meskipun seberapa saja perjuangannya, Iya. tapi orang tua itu sangat Iya, bangga ya. iya, iya. Terus sampai di titik keduanya itu saya dites di apa namanya ini, di kesehatan fisik, kesehatan fisik. Iya. Tapi memang saya kalau kesehatan saya udah apa namanya, tidak ada kendala lah begitu. Berkaitan dengan tubuh itu tidak ada kendala. Semua Tapi aman, ya, ya? aman. Tapi yang terakhirnya ini mau masuk ke apa namanya ini? Mau masuk pantohir, Iya. mereka cek lagi tinggi badan saya. Oh. Di sinilah sudah saya dinyatakan tidak gagal gara-gara itu. Mereka bilang kamu kurang tinggi badan, makanya saya nggak lolos untuk jadi TNI ini, Bang. Tapi Evan jangan berkecil hati ya. Masih banyak juga teman-teman yang masih berjuang Iya. tes, walaupun mereka juga pernah rasa mengalami macam Evan tuh. Iya, iya, betul. Mungkin ada tantangan-tantangan waktu tes gitu. Kalau soal tantangan itu banyak sekali kan. Iya, iya. Oke. Berkaitan dengan tantangan itu, ketika saya ada kegiatan di Lembor itu, tidak tahu tanggal berapa itu kemarin, tapi jamnya itu jam 4 pagi harus ada dia Korami Lembor sudah. Kebetulan tante saya itu sakit ya waktu itu. Sakit. Untuk besoknya kami berangkat dari rumah ke Korami Lembor itu, ada telepon dari Satar Mese. Iya, iya. Mereka bilang gini, ternyata tante saya ini sudah meninggal. Oh. Saya tidak ikut dia kuburnya dia, tidak ikut saya dia pun meninggal karena saya sibuk dengan apa ini, tes tentara ini. Nenek saya bilang, kamu tidak usah ikut saja ke Satar Mese, kamu fokus dulu ke cita-cita kamu. Iya. Oh, itu Iya. bagus ya. Tapi mau gimana lagi, namanya kejar masa Iya, depannya. kejar nasib. Tapi selama proses tes ini dari rutin ke Kupang ya, Iya. pastikan ketemu teman-teman baru. Iya, gitu. betul. Coba cerita sedikit tentang pengalaman atau gimana ya, cerita-cerita dari teman itu. Oke, kalau berkaitan dengan pengalaman bersama teman-teman baru itu, saya banyak teman baru itu, dan yang paling banyak itu dari Labuan Bajo, Korami Labuan Bajo ya. Ya kan, memang kan Iya. ambil di situ. Tapi saya kan Korami Lembor, Oh. tapi kabupatennya Kabupaten Iya, iya. Manggarai Barat, satu dengan kabupaten dengan Labuan Bajo. Oh, nih. iya. Terus banyak kenal teman saya, ada yang Kobat ini. Oh. Kobat, oke. Kalau Kobat Pasti itu nanti, sampai kalau betul. Dia susah fisiknya itu bagus semua. Lanjut. Terus mereka ada dua kawan saya kemarin, satu Kobat itu, satu sama laki-laki itu, Iya, iya, iya. antara sama laki-laki. Terus yang satunya ini kan dia udah lulus kemarin. Yang laki-laki. Oh, yang laki-laki. Kalau yang Kobat udah lulus, Oh. dia gagal di apa? Di Bali. Oh, di Bali. Iya, di Bali. Kalau yang laki-lakinya itu dia kemarin tes sama kami kan di Bintara tapi gagal. Terus dia kejar lagi di Tamtama, dia lolos sekarang. Oh. Sekarang dia kejar pendidikan selama 6 bulan di Bandung, Kak. Iya. Sedikit tentang si Kobat itu, pasti kan Kobat, namanya Kobat kan. Ini bagus lah. Apakah Ivan ada rasa-rasa sedikit ngomong cinta itu kepada si Kobat? Memang ada sih, tapi saya berpikir saya harus kuat dulu sih. Cinta itu harus di nomor satu, Kak. Soal hubungan itu nomor dua. Nomor dua, betul. Terus setelah Ivan gagal itu, pas sampai di Ivan tempat tinggal itu di Manggarai, bagaimana kata-kata orang tua terhadap Ivan? Oke, kalau itu berkaitan dengan itu, kami kan gagal ada surat edaran dari kepala atasan di tentara di Kupang itu, mereka berikan surat edaran yang tidak lolos itu boleh dikembalikan ke kampung halamannya. Iya. Sekitar tanggal 17 Agustus kemarin itu tahun 2023 kami balik ke Manggarai. Sampai di Manggarai, di kampung kami kan ada acara keluarga, istilahnya itu acara bawa belis. Acara bawa belis. Kebetulan di rumah itu banyak, saya memang tuh. NTT ini keras. Keras. Bagus sekali belis. Makanya saya bilang tadi begini, yang paling utama kan harus yang kedua itu di jodoh itu, paling jodoh, betul itu. Karena kan kalau misalnya kita sebelum berhidup berkeluarga itu
kita harus begini, mapan dulu ya apa segala macam persiapan yang harus begitu. Iya, mengerti lah. Iya. Berkaitan dengan itu tadi ya, sampai di kampung saya di depan rumah saya turun dari mobil. Bapak saya langsung jemput saya berpeluk. Dia bilang jangan nangis. Mungkin ini bukan garis tangan kamu. Tapi saya merasa beban itu karena banyak uang yang sudah dikeluarkan. Memang untuk namanya bayar administrasi ya betul. Mungkin pas setelah Ivan merasa diri itu gagal atau kecewa ya kan? Iya. Iya, sangat kecewa lah, sangat kecewa karena harapan orang harapan penuh kepada kita ya. Mungkin setelah itu Ivan ada rencana lain atau bagaimana, Bi? Ya, kalau setelah itu memang saya ada rencana lain berkaitan dengan pekerjaan. Di kampung kan saya sepi, terus saya bilang, "Mama, aduh kalau saya di kampung ini tidak ada pekerjaan, saya merasa sepi." Dia bilang, "Kamu pergi merantau, Zak." Saya bilang, "Merantau di mana?" "Merantau di Kalimantan." "Di mana di Kalimantan?" "Di Kalimantan Barat, Pontianak." "Oh, ada keluarga di sana." Dia bilang, "Iya, ada keluarga. Kamu kerja di koperasi." Koperasi jalanan. Jalan tapi setiap hari. Iya, saya apa namanya? Sampai Ivan ke Pontianak itu ada keluarga yang panggil atau? Iya Kak, karena mama saya telepon, mereka bilang oke baik sudah, daripada Ivan tinggal sepi-sepi di kampung mendingan kesini sudah. Saya berangkat itu sekitar tanggal 29 bulan September. Saya berangkat dari Flores menuju Pontianak. Iya betul. Merasakan bagaimana pengalaman lagi? Pengalaman saya di Pontianak sekitar 7 bulan saya di Pontianak. Keras sekali, panas di Pontianak lah. Ya beda kan? Iya, beda di sini sama di sana kan, beda sekali. Bagaimana sih pekerjaannya Ivan di apa ini? Di Pontianak? Pekerjaan memang, pengalaman yang sangat-sangat sedih menurut saya kerja di Pontianak. Kenapa sedih? Iya. Karena ini, kalau kerja di koperasi harian ini kan startnya dari jam 8 pagi, pulangnya itu sekitar 6 sore. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu masuk ke kantor itu berkaitan dengan presentasi, berkaitan dengan hasil kerja kita, keuangan kita lah. Iya. Pasti banyaklah kendala-kendala. Iya, kendala. Banyak rugi dari atasan karena banyak nasabah yang tidak bayar. Gitu. Keras sekali. Terus saya dengar Ivan ini kuliah lagi ya? Iya ya. Kenapa Ivan putus lagi itu kerja dan meneruskan kuliahnya? Apa yang membuat Ivan motivasi begini untuk memperjuangkan lagi, bangun lagi, bangkit lagi istilahnya, memperjuangkan masa depannya Ivan? Oke, berkaitan dengan itu Kak, saya kan selama 7 bulan saya di Pontianak. Saya telepon lagi ke bapak mama di kampung halaman ya. Saya telepon mereka, "Bang Mama, saya mau tes lagi." Saya rencananya ini mau tes lagi tentara lagi. Mau tes tentara lagi. Terus mereka bilang, "Oh, kalau kamu ingin mau tes lagi, oke, baliklah saja." Saya minta izin di atasan ini, bos kami ini. "Pak, saya mau izin untuk mengundurkan diri kerjaan ini karena saya mau tes lagi." "Tes apa?" "Tes tentara." "Oh, oke, baik sudah." Saya balik dari Pontianak dengan pesawat, terus itu sampai di kampung. Sampai di kampung, saya bilang, mereka tanya saya, "Kamu kan balik dari Pontianak ke sini, kamu bilang kan kemarin tuh mau lanjut di STK." "Oh betul, kamu lanjut di STK. Tapi nenek saya yang larang saya." "Evan, kamu tidak usah lagi kejar lagi di STK." "Kenapa begitu? Itu bukan garis tangan kamu." Mungkin nenek kamu sudah merasa begini kalau kan yang pertama kan sudah merasa banyak rugi kan? Iya betul. Makanya nenek larang lagi. Iya betul. Terus lanjutkan lagi ceritanya bagaimana? Oke, untuk itu berkaitan dengan itu saya termotivasi dengan kata-kata nenek saya itu. "Tidak usah tembak, itu bukan garis tangan kamu." Akhirnya saya, bagaimana sudah. Terus saya bisik-bisik dengan mama, "Saya lanjut kuliah saja." Mereka bilang, "Kamu mau kuliah di mana?" Sebenarnya saya kemarin kan mau kuliah di apa nih? Di Kupang. Tapi saya pikir dengan ekonomi dengan orang tua ya. Saya pikir, kalau jauh dari mereka, pikirin nih, bayar kos lagi di sana. Memang hidup jauh dari orang tua. Kalau sakit lah yang pertama. Kalau sakit tidak ada keluarga, bagaimana sih? Ada guru kami waktu SMA, dia bilang kepada saya, "Kalau kamu tidak lanjut tes tentara itu, kamu ini kuliah saja." "Kuliah di mana Pak?" "Kamu kuliah di apa saja, di Unika 1 Pulau Surte." Saya termotivasi dengan kata-kata dia. Memangnya kamu mau ambil jurusan saya? Saya kan waktu SMA kan saya jurusan bahasa tuh. Saya bilang saja, "Papa, saya ambil jurusan bahasa Indonesia saja." Dia bilang, "Oke, baik kalau gitu, kita pergi daftar." Saya sama-sama dengan bapak guru itu pergi daftar di Unika Santo Polo Surute. Mantap. Iya. Saya salut dengan Evan karena
Evan ini kan tidak mau menyerah, jatuh bangkit Iya, lagi. jatuh, iya. Namanya perjuangan, Iya, perjuangan, cita-cita itu. Iya, Pak. Eh, Harus ada pahitnya dulu, Iya. baru manisnya. Kerasnya kehidupan ya. eh, terus bagaimana sih proses kuliahnya? Aduh, kalau proses kuliahnya itu maklum salah, saya kan tamatan tahun 2023 ya. Oh. Ya. Yang adik kelas saya yang tamatan 2024, mereka satu kelas dengan saya, lagi malu. Aduh, bagaimana ini? Tapi banyaknya Iya. perempuan. Tapi itulah, saya selalu berpikir gini, harus di nomor 2 kan kalau soal cewek itu. Yang pertama itu harus di nomor 1 kan itu cita-cita atau keinginan itu betul. Memang harus begitu. Iya. Kan kebanyakan masalahnya kalau misalnya kita umur muda begini Iya. berkeluarga, Iya. banyaklah kendala. Iya, betul. Mungkin Evan ada motivasi atau bagaimana gitu pada teman-teman, Iya. ke semua masyarakat, Oke. terutama tentang tes, Nah. namanya Evan, atau cerita tentang perkuliahan. Oke, kalau saya berikan motivasi sedikit kepada adik-adik saya ketika mereka, kalau ada adik saya yang mau menjadi atau melanjutkan setelah tamat SMA itu melanjutkan untuk menjadi seorang Abdi negara. abdi negara lah, tentara atau polisi itu yang pertama itu siapkan mental, sudah itu fisik, administrasi. Gini, memang kita sering dengar dari media sosial nih bahwa tes tentara sama polisi itu tidak pakai uang. Tapi realitas sekali harus ada uang. Kita harus jalan 3D saja. Doa, duit, uang. Doa, duit, dukun. Itu saja. Doa, duit, dukun. 3D itu saja. Dukun itu. Percuma kalau kita percuma kalau kita ada uang banyak. Kalau tidak ada orang dalam, percuma. Orang daya. Iya, orang dalam. Percuma orang dalam kalau tidak ada dukun. Iya. Betul. Ya, betul. Saya minta untuk adik-adikku yang ingin menjadi seorang tentara, abdi negara, tentara maupun polisi atau brimob, yang pertama itu harus siapkan mental kamu ya. Jaga kesehatan, jangan minum, jangan rokok, jangan mete. Harus siapkan dari sekarang. Dari sekarang. Jika kamu SMA kelas 1 sekarang atau kelas 2, kelas 3 harus siapkan memang. Siapkan matang-matang sekali itu apa namanya kan? Kesehatan kamu, mental kamu harus siap dari sekarang. Yang kedua juga itu harus doa, banyak-banyak berdoa. Oke, terima kasih tadi Kak Evan sudah menceritakan sedikit pengalaman perjuangannya Kak Evan di tes ini. Saya rasa begitu saja video kali ini. Oke. Saya sudah mendengarkan tentang perjuangannya Kak Evan ini. Itu juga sangat motivasi atau pengalaman yang saya dengar. Begitu saja dari saya. Sekian video ini. Sekian video ini, atau sebelum mengakhiri Kak Evan ada sedikit dari saya. Ketika kita mengejar sebuah cita-cita atau impian kita itu, yang pertama itu jangan putus asa, jangan merasa diri direndahkan atau itulah, jangan putus asa. Yang pertama itu jangan putus asa, karena garis tangan kita ini kan berbeda-beda. Ketika kita mau ini mau itu, kalau tidak sesuai dengan garis tangan itu percuma. Kan perjuangan. Iya, butuh perjuangan lah. Harus banyak berjuang, jatuh bangun lagi tuh. Harus ada pahitnya dulu baru manisnya begitu. Kan kalau misalnya kita kan cita-cita kan kita sudah tercapai, kita akan rasakan bagaimana rasanya perjuangan, dan itu semua kita buat dalam sebuah cerita lah. Iya, betul sekali. Supaya begini masukan kepada orang yang masih berjuang terus, supaya mereka begini ikut atau apa yang kita alami mereka juga mau ikut lah. Tapi saya banyak sekali pengalaman ketika saya tes tentara ini kemarin. Bina mental sekali. Iya. Karena itu ketika kita mau masuk tentara abdi negara, harus siapkan mental itulah. Memang harus itu, namanya abdi negara. Kalau kita gugup, mereka bilang kamu bencong ini. Iya, itu mereka bilang malu sedikit lah. Memang harus kita tahan karena pribadi kamu itu. Mental itu harus kuat sedikit, seperti baja lah gitu. Kamu gitu. Ya itu mereka harus untuk teman-temanku
yang mengejar sebuah cita-cita atau sebenarnya teruslah berjuang, jangan putus asa. Ketika itu bukan garis tangan kita, kita harus cari yang lain untuk bisa meraihkan semua apa yang kita impikan dan cita-citakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih, ya. Terima kasih hari ini sudah Ya. datang ke studio saya menceritakan sedikit Ya. pengalaman tentang Evan. Oke. Baik, sekian saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih.